alam budaya indah nan subur di Katulistiwa. Sukajulu adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Dengan titik koordinat 18 derajat 24 detik sampai 02 derajat 58 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 1205 hingga 1400 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di desa yang memiliki luas wilayah 8,74 km persegi berada di antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Sehingga desa Sukajulu memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 652 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 2.202 jiwa yang terdiri dari 1.055 orang laki-laki dan 1.147 orang perempuan. Sukajulu merupakan satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Barus Jahe dan berbatasan dengan beberapa desa, yakni sebelah utara dengan Desa Paribun, sebelah selatan dengan Desa Sukanalu, sebelah barat dengan Desa Kubucolia Kecamatan Dolat Rayat, sebelah timur dengan Desa Barus Jahe. Tanah subur nan indah ini memiliki potensi-potensi yang menjadi andalan dan bagian dari program pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti potensi sumber daya alam berbasis lingkungan, potensi keberagamaan dan kebinekaan, potensi kebudayaan. Baiklah, rapat akan saya buka. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa masih ngumpul di kantor desa kita ini. Visi misi saya selaku Kepala Desa Sukajulu adalah menuju masyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta kenyamanan yang lebih baik. Dalam meningkatkan keekonomian masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakat yang pada umumnya adalah petani, kita akan berusaha menambahkan pengetahuan petani melalui penyuluhan dan pelatihan melalui kelompok tani, peternakan dan perikanan. Jadi bertambah sehingga cara bertani, beternak dan efisien. B. Dalam bidang pendidikan dan budaya, mengingat masyarakat desa Sukajulu adalah orang-orang yang berkeinginan maju, maka kami berupaya untuk mengadakan sanggar belajar bagi anak SD dan SMP yang rutin kita lakukan, dan tenaga pengajar juga diambil dari masyarakat kita yang berprofesi sebagai guru. Juga pemberian beasiswa bagi yang berprestasi dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan kita, juga membentuk sanggar tari. C. Bidang kesehatan, setiap bulan mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi lansia dan balita, sekaligus memberikan vitamin dan gizi. Dalam hal ini bekerjasama dengan bidan desa serta pihak puskesmas Kecamatan Barus Jahe. D. Bidang sarana dan prasarana, membangun jalan lingkungan dan jalan-jalan menuju pertanian sehingga memudahkan transportasi serta pemasaran hasil pertanian. E. Bidang keamanan dan ketertiban, mengadakan tiskamling yang bekerjasama dengan kepolisian. Begitulah kata visi misi saya
dan saya ucapkan terima kasih. Sehat-sehat panjang umur, menjojoh kita kerina. Bujur. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan berkumpul di kantor desa ini. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, di mana pembangunan di desa Sukajulu ini sudah mulai berjalan dengan baik. Seperti jalan ke ladang-ladang sudah mulai pembatuan, sehingga mengangkut hasil pertanian sudah mulai mudah. Begitu juga dengan jalan ke ganggang, sudah 100% lah dirabat beton, termasuk gizi masyarakat sudah mulai terpenuhi, seperti gizi lansia, balita sudah mulai terpenuhi semua. Begitu juga dengan sanggar belajar. Sanggar belajar dengan baik, di mana gurunya diambil dari masyarakat desa Sukajulu dan rata-rata berpendidikan sarjana. Begitu juga dengan keamanan desa ini. Desa ini termasuk desa yang aman, karena Bapak Kepala Desa selalu menginstruksikan kepada masyarakat, mari kita bekerja sama dan bergotong royong. Begitu juga dengan mitra kepala desa seperti Bapak Kepolisian dan Bapak Dan Ramil Kecamatan Barus Jahe. Maka kami dari perwakilan masyarakat desa Sukajulu yang lazim disebut BPD mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Dan satu pertanyaan kami, mengingat desa kita ini, desa Sukajulu, pada umumnya masyarakatnya masyarakat petani, apa kira-kira rencana Bapak untuk memajukan pertanian dan perekonomian desa ini ke depannya? Terima kasih. Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, kami berupaya membangun jalan pertanian sehingga dalam mengangkut dan menjual hasil pertanian menjadi lebih mudah. Dalam hal ini, sumber dananya kita upayakan dari pemerintah pusat ataupun provinsi ataupun kabupaten. Dan apabila dari pusat atau provinsi ataupun kabupaten tidak ada turun dananya, maka kita akan gunakan dana desa kita. Dalam penganggaran dana desa tetap bekerjasama dengan masyarakat dan DPD. Diawali dengan musrembang desa, pemilihan skala prioritas dan penetapan anggaran pembelanjaan desa kita. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat saya. Saya akan terangkan sedikit selama saya jadi kepala desa pembangunan yang sudah saya laksanakan, yaitu satu dulu perpustakaan desa. Perpustakaan desa. Setelah itu pembangunan jalan pertanian ke desa-desa, dusun 1, dusun 2, dusun 3. Setelah itu pembangunan jalan-jalan ke sawah. Itu sudah saya rencanakan, Pak. Mudah-mudahan tahun ini terlaksana. Jadi semua jalan-jalan ke ladang udah rata-rata saya bangun. Termasuk dapur jambur kami juga sudah saya rehab. Jadi hanya itulah saya bangun selama ini, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun depan
tambah lagi pembangunan yang saya buat sesuai dengan kata sepakatan kami dengan masyarakat desa kami nanti. Jadi budaya di desa saya Pak, saya tetap pertahankan. Saya didik anak-anak untuk seni tari supaya dia tidak lupa nanti bagaimana sejarah nenek moyang kita dulu menciptakan seni tari ini. Jadi ada lagi seperti seruling, itu pun kami buat, kulcapi juga kami buat Pak, supaya nanti cucu-cucu kami nanti bisa mengenang bagaimana dulu alat-alat gendang dari nenek moyang kami. Begitulah sepengetahuan saya. Lansia kami bikin tiap hari senam, kami kasih codingnya. Begitupun balita. Balita didampingi oleh bidan desa, begitupun dokter dari kecamatan. Seminggu sekali kami hadirkan di jambur kami untuk memeriksa kesehatan lansia sama balita. Dan sekaligus kami mengasihkan bubur kepada lansia, telur, begitu juga kepada balita. Yang diproduksi pada saat ini adalah sayur mayur, masih itu saja seperti wortel, kol, tomat, cabai, buncis, sayur pahit, sayur putih. Hanya itulah sekarang tanam-tanaman masyarakat kami yang bertani. Jadi begini sedikit saya jelaskan visi misi saya ke depan. Akan saya usulkan pembangunan jalan untuk bisa mempergunakan sawah masing-masing masyarakat. Itu visi saya yang paling saya utamakan. Kalau boleh tahun ini agar saya usahakan supaya jalan ke sawah itu bisa terlaksana dengan baik, karena sawah-sawah yang di desa kami masih banyak lahan tidur karena tidak ada jalan. Jadi itu saya usahakan, akan nanti saya usulkan di EKP. Desa Sukajulu merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kenyamanan, dan infrastruktur yang lebih baik. Sehingga konsep mandiri yang tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan memiliki kemauan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan desa. Lompat lebay, tingkah lebay. Oke, dari kuda. Terus lebih. Ayo, main tingkah lebay. Ya, ese. Ya. Enggak. Yo, awas. Berjua-jua kita cerita Onane Bapa mulia Rikut ketua sangat kerina Tantang segala-galanya Oh, rikut ketua sangat kerina Tantang segala-galanya As kita puluh bertunggu olah rayo Dikini dengan lampas dibeli Lampas muter beruli
Awal mula terbentuknya Desa Sukajulu Kecamatan Barusjahe ini bermula saat Siman Teki Kuta atau pendiri desa dari kelompok Mergasi Tepu. Desa ini dibagi ke dalam 8 kelompok yang dikenal dengan sebutan Terpuk Siwaluh Telu Sada Kundulen. Di sini perlu saya bukakan mengenai sejarah desa kita yang pertama, yaitu sejarah desa kita. Desa Sukajulu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. Desa Sukajulu terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3 Jumpa. Desa Sukajulu dihuni oleh 666 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 2.300 jiwa. Desa Sukajulu didirikan oleh Marga Sitepu yang sampai saat ini disebut sebagai terpuk atau kelompok. Adapun terpuk atau kelompok tersebut yaitu terpuk rumah sendi 2 kelompok, terpuk rumah belin 2 kelompok, terpuk rumah balai 2 kelompok, terpuk rumah julun 1 kelompok, terpuk rumah dalin kulau dan 4 rumah. Dari 8 terpuk tersebut ada pembagian lagi yang disebut perwakilan raja ataupun pemerintahan, yaitu Telu Sada Kundulen yang disebut Telu Sada Kundulen ada 1 rumah seni, rumah belin, dan rumah balai. Inilah yang berhak dalam rapat dan mengambil keputusan sehubungan dengan pemerintahan. Sedangkan terpuk yang lain adalah kepala yang mengatur tentang kehidupan pertanian. Beginilah sejarah Desa Sukajulu. Dengan terbentuknya suatu pemukiman masyarakat desa, maka pastinya dibutuhkan sebuah sistem pemerintahan, di mana pada dahulu kala untuk mengangkat atau menetapkan seseorang untuk menjabat sebagai kepala desa atau pengulu cukup dirembukkan saja. Namun harus dari kerabat Siman Teki Kuta atau yang masih berada dalam silsilah keluarga pendiri Desa Sukajulu itu sendiri, yakni Merga Sitepu. Mengingat pada masa itu masyarakat sangat menghormati kepemimpinan Si Bayak atau raja. Bagaimana tidak, Si Bayak atau raja sendiri selalu berada di depan dalam hal keamanan desa dan tata cara kehidupan masyarakat desa. Tercatat, nama kepala desa atau pengulu pertama Desa Sukajulu ini adalah Balai Sitepu yang akhirnya jabatannya tercatat pada tahun 1948. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa melalui 10 segi pokok keluarga membentuk tim penggerak PKK yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh, pemuka masyarakat, istri kepala desa, dan jajarannya yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, yakni 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2. Gotong royong, 3. Pangan, 4. Sandang, 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6. Pendidikan dan keterampilan, 7. Kesehatan, 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi, 9. Kelestarian lingkungan hidup, 10. Perencanaan sehat. Khusus di bidang kesehatan, perhatian khusus ditujukan kepada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuklah pos pelayanan terpadu atau posyandu dengan kader posyandu yang terlatih. Ada 5 pelayanan dasar di posyandu, yaitu imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan penanggulangan diare.
Secara teratur, ibu hamil memeriksakan diri di posyandu dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan anak dan imunisasi. Penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan keluarga berencana diadakan di posyandu. Bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi. Untuk meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia atau lansia, desa ini juga menyiapkan posyandu lansia dan melaksanakan senam lansia. Kami PKK dari Sukajulu mengadakan setiap bulannya gotong royong yang dimulai dari Gapura sampai keliling Sukajulu ini. Kegiatannya yang lain adalah memasak, membuat kue dari jambe, dari ubi. Karena di sini banyak jambe, banyak ubi, jadi kami manfaatkan. Kalau membelikan pakai uang, ini ada kebun kita, kebun penduduk sini banyak, itu kami manfaatkan untuk membagi-bagikan kepada masyarakat yang ada di sini supaya masyarakat itu sehat. Jenis-jenisnya dibikin dari jambe, itu dibikin untuk bolu, dibikin cimpa mata itu loh, yang dibikin di los rame-rame, semua masyarakat sini ikut serta. Kita Bapak Kepala Desanya keliling kampung ini bersama saya untuk memanggil masyarakat supaya berkumpul di los atau kadang-kadang di kantor Kepala Desa juga. Kami sebagai pelaksana bidan desa di Desa Sukajulu mempunyai beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan rutin posyandu. Pertama, posyandu balita yang kami adakan 1 bulan sekali di setiap tanggal 21. Dan pada saat pelaksanaan posyandu kami melakukan beberapa hal. Pertama, pencatatan, pelaporan, dan semuanya itu kami lakukan dibantu sama Ibu Kepala Desa, tim Ibu PKK dari desa. Dan pada saat pelaksanaan kami memberikan makanan tambahan yang diadakan dari dana ADD desa. Begitu juga terkadang juga ada dari puskesmas. Dan balita yang ada di Sukajulu sekitar 150 balita. Dan semua anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap. Dan pada bulan 2 dan bulan 8 kami memberikan vitamin A pada anak umur 6 bulan sampai 11 bulan, itu vitamin A warna biru, dan pada umur 1 tahun sampai 5 tahun vitamin A berwarna merah. Begitu juga dengan lansia, kami juga mengadakan posyandu lansia 1 bulan sekali yang diadakan di tanggal yang sama, di tanggal 21 bersamaan dengan posyandu balita. Kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu lansia ada senam lansia, senam maumere, senam goyang dumang atau senam kunanta. Banyak yang kami lakukan untuk mengajari lansia senam untuk dia dapat bergerak lebih bagus lagi. Dan juga kami juga memberikan pemberian makanan tambahan yang dananya dari dana ADD desa berupa bubur dan telur dan susu. Dan beberapa kali juga kami mengadakan dharma wisata ke luar daerah. Contohnya hari itu kami pernah ke Silalahi, pernah ke Gundaling, ke Bukit Kubu. Kami di sana melakukan senam, dan lansia pada umumnya merasa senang sekali, mungkin karena mereka udah tua, jadi mereka butuh hiburan. Dan begitu juga pada saat per 3 bulan nanti kami berikan tambahan obat untuk tulang agar tulang lansia itu kuat semuanya. Kalau harapannya jelas, ini kan program pemerintah untuk meningkatkan angka harapan hidup. Jadi dengan adanya kegiatan ini kami harapkan angka harapan hidup lansia di atas 70 tahun, dan lansia tidak membebani anaknya karena mereka bisa mandiri. Itu harapan kami, biar lansianya sehat. Berbagai jenis tanaman buah-buahan, bunga, dan sayur mayur dengan aneka ragam merupakan hasil perkebunan masyarakat. Berada di hamparan lahan pertanian yang subur dan hutan yang terbentang di setiap sudutnya adalah sebuah pemandangan yang memanjakan mata bagi setiap orang yang menyaksikannya. Sehingga
membuat rasa rindu akan kampung halaman menjadi lebih lagi bagi para perantau yang ingin membangun kembali desanya. Kelestarian budaya dibalut dengan kekayaan alamnya berpadu dengan wujud sosial budaya dan pertanian, menjadi sumber ekonomi bagi warga masyarakatnya. Good afternoon, students. Good afternoon, students. Tepuk semangat. Latar belakang pelaksanaan sanggar tari ini mengingat kemajuan teknologi sehingga terkadang generasi muda melupakan budayanya sendiri. Jadi kami ingin mengangkat kembali budaya yang ada di Tanah Karo ini. Ya sebenarnya kendala ya karena masih tahap awal. Nanti ya termasuk ya dukungan orang tua agak kurang. Terus ya fasilitas kami juga masih apa adanya lah gitu kan. Selain untuk ini agar budaya kita ini nggak terkikis oleh waktu, ya kalau kita berharap kalau bisa inilah dikenal di Indonesia ini. Ya jadi kami berharap ya dari pemerintahan desa untuk memfasilitasilah kebutuhan sanggar ini, termasuk alat-alatnya, terus dan sekretariat dan lainnya ya harap kami dibantu dengan anggaran desa gitu. Namun, di bulan Mei tahun 2020, warga desa sontak kaget dan was-was ketika mengetahui kabar terkait serangan virus corona yang kemudian dikenal dengan pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Ditambah surat edaran Bupati Karo tertanggal 18 Maret 2020 tentang penanganan virus corona. Aku mewakilkan Krina. Tertuk si walu si tipu sada puluran. Manbanta Krina. Gelas dijalankan. Bas jabunta, bas dirinta, masing-masing untuk menambahi kesehatan tak sekala. Ay bagay na mapagpala desa. Sentabi buah-buah kuatakan manbandu. Ras sekretari desa harus perangkat Krina. Maka kublaskan main kata-katangku. Si adik kami Krina terpuk si walu. Si telu sada kundulan melaskan kata manbandu. Ainda maduturkan kami manbandu. Belau cawir beras pihar. Cawir kamu tua bas dakindu masing-masing. Lebih-lebih Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, bagai PKM perangkat desa, ikut ikut enak dengan pasu, belah di pasu-pasu di batang kami, terus dahin sini jadikan doa Bapak Sekretaris Desa, Bapak Kepala Desa, terus Bapak perangkat desa. Kami mewakili teman sedalanan indeknya. Alokan kami alum riah ukur. Buat sada belau sawir yang dapat itu sampai ke suruh-suruhan itu membantu. Sawir kamu tua. Jemput kendu belawai. Ya berasai. Ah, manbandu Bapak kami sekitar desa. Alo kendu. Buat kendu belawai. Apa celaten? Jemput kan berasai. Maka pikir mending. Bagai ke Bapak kami perangkat desa, jemput buat itu belum tahu lagi.
Menjuah-juah membata krina. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kampung kita, di kantor desa ini. Mengingat saat ini wabah bencana non alam virus COVID-19 Corona yang menimpa negeri kita, maka sesuai dengan perintah Bapak Bupati melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karo, di sini saya ingin menyampaikan beberapa rencana kerja kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran, antara lain segerakan membentuk relawan gugus tugas melawan COVID-19, menyiapkan sarana cuci tangan di beberapa titik, membuat pos penyemprotan di gerbang masuk desa, memberikan penyuluhan kepada warga apabila kedatangan tamu dari luar wajib melaporkan ke perangkat desa untuk dilakukan karantina mandiri, dan apabila ada warga yang terganggu kesehatannya segera melaporkannya ke perangkat desa ataupun BPD untuk diteruskan ke Puskesmas Kecamatan Baru Jahe. Selanjutnya memberikan peringatan kepada warga tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat desa agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Menjambut Lebaran, kita mengimbau warga agar tidak mudik. Kepada perangkat desa dan BPD desa untuk jangan panik dan jangan menebarkan isu hoaks dan jangan saling menyalahkan. Dalam penanganan ini tidak bisa hanya puskesmas, polsekta, camat, serta kepala desa, kepala dusun saja yang menanganinya. Kita semua bersama masyarakat harus bersatu melawan, dan salah satu kuncinya adalah disiplin. Disiplin tersebut adalah disiplin melapor, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, dan disiplin tetap di rumah saja. Demikian rapat kita kali ini dalam upaya pemutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 Corona ini. Bujur ras menjuah kita krina. Dengan semangat kegotong royongan yang sudah terbina baik di lingkungan warga desa dengan sebutan Rakut Sitelu sebagai pengikat kekerabatan, dengan semangat kegotong royongan yang sudah terbina baik di lingkungan warga desa dengan sebutan Rakut Sitelu sebagai pengikat kekerabatan, maka segenap pemerintahan desa bersama warga desa langsung bergerak mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Sosok pedesaan dengan kultur budaya yang kental serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keramah tamahan, juga kebinekaan menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kenyamanan, dan infrastruktur yang lebih baik. Menjuah-juah membanta krina. Salam sejahtera membanta krina penduduk desa Sukajulu. Kami pemerintahan desa beserta BPD dan tokoh masyarakat serta tokoh adat desa Sukajulu Kecamatan Baru Jahe menghimbau kepada seluruh warga desa agar jangan panik, jangan menyebarkan berita hoaks, jangan saling menyalahkan. Apabila ada kedatangan tamu atau keluarga ke desa kita, maka wajib melaporkan ke perangkat desa untuk dilakukan karantina mandiri. Dan apabila ada warga kita yang terganggu kesehatannya, segera melaporkannya ke perangkat desa dan BPD untuk diperiksa kesehatannya. Selanjutnya, kepada seluruh warga diwajibkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Bagi keluarga kita yang berada di luar kota, disarankan untuk tidak mudik. Mari kita bersama mendisiplinkan diri, yakni disiplin melapor, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, disiplin di rumah saja,
dan disiplin pakai masker. Semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat selalu. Yakinlah, badai pasti berlalu. Bersama kita kalahkan corona. Desa Sukajulu sehat. Mejua-jua, Sukajulu si malam. Alam budaya indah dan subur di Katulistiwa.